Emak-emak ini digantung terbalik oleh para sindikat penculik anaknya. Di pabrik tua terbengkalai, ia pun dipertemukan dengan seorang penjagal yang ditugaskan untuk menghabisinya. Si penjagal mengaku diperintahkan oleh seorang pria bernama Tuan Zulfifan. Setelah mengetahui jika Niki sudah membuat bar menjadi abu dan menghabisi beberapa anak buahnya di sana. Niki yang mengaku hanya mencari putrinya yang diculik pun sama sekali tidak mengetahui siapa Zulfifan dan apa hubungannya dengan bar tersebut. Mendengar Niki malah mengancam, si penjagal tidak langsung menghabisinya, melainkan menyiksa Niki terlebih dahulu. Namun di tengah penyiksaan, si penjagal tiba-tiba mendapat panggilan dari Zulfifan yang mengatakan jika akan ke sana untuk menghabisi Niki dengan tangannya sendiri. Ya, tanpa si penjagal sadari, Niki rupanya sudah bisa melepaskan diri dari ikatan. Sehingga Niki yang melihat hal itu pun langsung membawa pisaunya dan berhasil mengalahkan si penjagal. Niki kembali menanyakan keberadaan putrinya saat ini. Tak kunjung mendapatkan informasi, Niki pun terus menyiksanya tanpa belas kasihan sampai si penjaga mengatakan semua kebenarannya. Zulfifan dan para bodyguardnya sangat terkejut saat melihat si penjaga sudah tergantung tewas, mengenaskan, dengan foto Niki dan Chloe tertempel di tubuhnya. Tak ingin atasannya tahu tentang semua ini, Zulfifan memilih untuk diam dan mengatasi ini secara pribadi. Bukan tanpa alasan, Zulfifan tak ingin si atasan marah ketika mengetahui rumah bordil atau barnya hangus dibakar hanya oleh karena seorang wanita yang hanya emak-emak di komplek. Perlu diketahui, Zulfifan ternyata memiliki atasan lagi yang sering disebutnya sebagai ketua, yaitu pimpinan tertinggi organisasi kelompok sindikat yang keberadaannya belum diketahui. Dan di tempat lain kita akan diperlihatkan bebenguk si ketua yang merupakan pimpinan tertinggi kelompok sindikat. Murka karena bawahannya yaitu Zulfifan tidak jujur terkait terbakarnya klub 30, ia memerintahkan Zulfifan untuk segera menangkap pelakunya dan menghabisi secepat mungkin. I want her dead. Now. Mendengar hal itu, Zulfifan yang saat ini sedang bersama dengan Chloe atau anak yang dicari-cari oleh Niki berniat akan membawanya ke markas pusat atau rumah dari si ketua. Namun Niki yang sudah menunggu momen tersebut pun langsung bergerak dan ya, dari sini kita melihat hanya menggunakan skateboard biasa Niki melakukan hal gila ini. Tak memiliki belas kasihan sedikit pun, Niki menghabisi semua bodyguard dan menyisakan Zulfifan untuk ditanyai terkait keberadaan sang anak. Tak mendapat informasi apapun selain lokasi keberadaan si ketua, Niki memutuskan untuk segera menemuinya. Comrades and lovers. Tetapi tepat setelah Niki membawa Chloe ke rumah, kepolisian yang baru saja mendapat kabar bahwa kembali adanya pembunuhan, kelompok sindikat pun langsung bergerak ke rumah Niki untuk melakukan penggerebekan. Dikomandani langsung oleh Michael, pasukan elit tergerak dengan izin menggunakan senjata mematikan untuk melumpuhkan Niki. Tak setuju dengan apa yang dilakukan Michael, salah satu anak buahnya bernama Yanti mengatakan jika Niki hanya warga sipil yang secara tidak langsung membantu polisi memberantas kelompok kriminal di wilayah ini. Karena sarannya dihiraukan, pasukan kepolisian tetap bergerak dan sudah mengepung lokasi kediaman Niki. Namun ketika Michael baru akan pergi, memberi aba-aba untuk menyerang, tiba-tiba ya, Michael cukup terkejut saat mengetahui jika tentara tersebut merupakan kolonel Angkatan Darat Amerika bernama Level. Sengaja datang atas nama negara untuk menghentikan pihak kepolisian agar tidak menghabisi tentara terbaiknya. Mendengar hal itu, Michael langsung menghentikan pasukannya dan meminta mereka untuk segera mundur.
Namun setelah keluar dari ruangan, tanpa diduga, Michael malah memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan misi penyergapan tanpa menghidupkan kamera agar Level tidak mengetahuinya. Saat Nicky akan pergi ke supermarket, ia merasa ada yang sedang mengawasinya dari belakang, sehingga Nicky langsung membuat sebuah pengalihan agar bisa mengetahui siapa yang sedang memburunya. Karena Yanti sangat penasaran siapa Level dan apa hubungannya dengan Nicky, Level mengatakan jika dirinya adalah kompanan Nicky. Namun tepat ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba We need immediate medical assistance. What the fuck have you done? ia melihat Nicky berbicara lewat kamera salah satu pasukan yang dikirim oleh Michael. Level sangat terkejut karena si Michael malah melanjutkan misinya menghabisi Nicky. Sehingga ia segera memanggilnya dan membujuknya untuk masuk lagi ke dalam militer. I can't do that, sir. You're not in the field anymore, soldier. I'm sorry, sir. Setelah menolak ajakan Level, Nicky segera kembali ke rumah untuk melihat keadaan. Dan benar saja, sesampainya di rumah, Nicky sangat terkejut karena Chloe sudah tidak ada di kamarnya. Dan malah ditodong pistol oleh seorang polisi. Don't move! Mudah bagi Nicky mengatasi polisi titipan yang masuk keluar jalur ordal. Seperti ini kita panggil saja Paijo ini. Karena mengaku tak tahu apapun tentang Chloe, Nicky pun tak segan langsung menghajarnya dan pergi mencari Chloe yang memungkinkan dibawa oleh kelompok sindikat. Nicky sadar jika masalah ini bukan lagi penculikan, melainkan masalah pribadi karena orang-orang penting kelompok tersebut sudah Nicky habisi. Termasuk membakar barnya tempat mereka mencari korban, menimbulkan dendam terhadap Nicky, membuat Chloe kini sudah tidak aman lagi. Kecuali Nicky menghancurkan seluruh anggota sindikat sampai ke akar-akarnya. Level yang saat ini ikut bersama kepolisian menuju ke rumah Nicky. Sempat berdebat dengan Michael terkait keputusannya mengirim SWAT untuk menghabisi Nicky. Bahkan karena sangat kesal dengan semua alasan dan omong kosong Michael, Level pun terus menyinggungnya seolah mengetahui kebenaran di balik kinerjanya saat ini. Sesampainya di rumah Nicky, pihak kepolisian langsung menggerebeknya dan malah menemukan Paijo di borgol di salah satu ruangan, sehingga Michael yang semakin kesal dengan perbuatan Nicky pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk segera menghabisinya. Baru saja akan pergi, Michael sangat terkejut ketika pihak penyelidik hendak akan menangkapnya atas tuduhan penipuan, penyuapan, penyimpangan, keadilan, korupsi anjing, serta pelindungan terhadap kegiatan ilegal. Tak bisa mengelak lagi, Michael langsung menuduh Level telah merencanakan ini demi keruntuhan kekuasaannya. Sehingga setelah mengejar Michael dan melihat polisi korup itu ditangkap, Level menghampiri Paijo untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Paijo yang cukup terkesan dengan Nicky pun bertanya-tanya siapa sebenarnya si Nicky ini. Mother, looking for a child that was abducted by the syndicate. Dengan santai Level menjawab jika Nicky hanyalah seorang emak-emak yang sedang berusaha mencari anaknya. Namun pertanyaan tersebut membuat Yanti dan salah satu polisi sangat heran. Kenapa dengan kemampuan bertarung semengerikan itu, Level tidak mengembalikannya ke militer. It's not that simple. Beralih ke Nicky, ia yang sudah mengikuti kelompok sindikat sampai ke markas pusatnya, melihat waktu sudah semakin mepet, yaitu tinggal menyisakan 1 jam 8 menit lagi untuk menyelamatkan Chloe. Tak boleh membuang-buang waktu lagi, Nicky langsung menjalankan siasatnya dengan memotong selang bensin mobil sebagai langkah awal sebelum aksinya dimulai. Entah untuk apa Nicky melakukan hal itu. Ia kemudian berjalan dengan penuh percaya diri sendirian, menerobos masuk ke dalam kandang kelompok paling ditakuti dan paling berbahaya demi satu tujuan, yaitu menyelamatkan Chloe, anak semata wayangnya. Melihat adanya penyusup, para penjaga pun langsung bertindak untuk segera membereskan masalah yang terjadi. Namun hal itu tak akan mudah karena Nicky memiliki kecerdasan bertarung di atas rata-rata. Terbukti dengan cara meledakkan mobil di dekat pusat kelistrikan tempat tersebut agar semua sistem keamanan tidak berfungsi. Panik karena semua sistem keamanan mati total, para penjaga langsung menuju ke dapur atau tempat di mana Nicky terakhir dilihat. Tanpa tahu jika Nicky sudah sadari tadi menunggu momen tersebut.
Dan ya, sungguh cerdas si Nicky ini. Dengan memanfaatkan gas yang sengaja ia buka, Nicky cukup mudah mengalahkan beberapa musuh dan segera menelusuri anjing congor dan segera menelusuri setiap ruangan untuk mencari Chloe. Tak kunjung menemukan keberadaan Chloe, Nicky malah melihat beberapa penjaga sedang berada di ruangan senjata. Hal itu membuatnya sangat senang karena berkumpulnya musuh dalam satu ruangan hanya akan mempermudahnya untuk menghabisi semuanya. Kehabisan peluru, Nicky harus melanjutkan pertarungan dengan menggunakan senjata yang ada. Sehingga setelah dikira selesai, muncul satu musuh yang baru saja datang dan Nicky terus melanjutkan pencariannya menelusuri setiap ruangan. Namun alih-alih menemukan Chloe, ia malah bertemu dengan dua petarung yang dengan brutal menyerangnya sehingga hampir saja kehabisan napas. Ya, Nicky akhirnya bisa mengembalikan keadaan dan menghabisi mereka tanpa ampun. Sementara itu, ajudan si kedua sudah sangat khawatir karena Nicky sudah mulai merengsek dan hampir tiba di ruangan pribadi ketua. Meski ia sudah menempatkan anak buah terbaiknya untuk menghadang Nicky, ia yang sedang menunggu kabar dari anak buahnya. Di dalam ruangan si ketua itu pun tiba-tiba ya, entah bagaimana Nicky bisa menerobos dan berhasil menghabisi seluruh penjaga bersenjata lengkap yang menghadang. Ia langsung membebaskan seluruh wanita tahanan yang akan dijual ke luar negeri dan kemudian mengejar si ketua yang sedang membokongi karena takut si ketua nekat melukai Chloe. Nicky tidak langsung gegabah melawannya dan langsung memilih untuk menunggu ada kesempatan. Sampai tepat ketika Nicky melihat timer di jam tangannya yang berakhir, tiba-tiba Well, guess what, bitch? Get on your... dan ya, setelah perjuangan yang sangat membanggakan melawan seluruh ketua sindiket, Nicky akhirnya berhasil menyelamatkan anaknya dari tangan si ketua. Sehingga Nicky yang melihat tubuh Chloe penuh dengan luka memar pun segera membawanya ke rumah sakit. Dan film pun berakhir. Makna dari film ini adalah jangan pernah mengganggu seorang emak-emak. Itu, saya Burhan Kolor Bapak Review pamit undur diri and see you to my video.